Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan infografis tahapan dari pendaftaran, pengumuman, konfirmasi, dan daftar ulang untuk jalur prestasi akademik dan jalur zonasi. Semoga info ini bisa membantu kalian agar waktu-waktu krusial ini nanti betul-betul kalian pahami dan kalian tidak terlewatkan ya. Oke. Ya. Kita tahu bahwa tahapan di pendaftaran jalur PPDB SMA maupun SMK ada 5 tahap ya, yang mana untuk tahap pertama sudah dilewati ya, berkenaan dengan jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur untuk penyandang disabilitas ya. Oke. Waktu-waktu yang cukup penting yang perlu kalian perhatikan di sini, yang pertama adalah untuk latihan pendaftaran, yaitu tanggal 9 sampai 19 Mei. Pastikan kalian untuk bisa mengikuti di tahapan latihan pendaftaran, karena ini sangat penting untuk memastikan bahwa kalian bisa mengakses untuk bisa mendaftar nanti di PPDB. Sehingga nanti kalau terkendala, baik itu terkait dengan PIN atau NISN kalian masih punya waktu. Dan apabila mungkin punya kendala terkait dengan mengunduh PIN tidak bisa, jadi kalian masih punya waktu untuk bisa mengurusnya ya. Dan juga nanti di latihan pendaftaran ini kalian bisa melihat peta SMA mana yang bisa kalian pilih, atau kompetensi keahlian mana di SMK yang bisa kalian pilih berdasarkan data-data yang kalian unggah waktu mengunduh PIN, terutama adalah lokasi tempat tinggal berdasarkan KK atau surat keterangan domisili. Sehingga sebenarnya data-data yang ada dalam pilihan SMA atau kompetensi keahlian, disitulah menu yang bisa kalian pilih untuk mendaftar, sehingga kalian bisa membuat sebuah strategi pilihan nanti SMA mana yang kalian pilih dalam urutan pilihan 1, 2, 3, atau kompetensi kalian mana yang bisa kalian pilih, bisa dalam satu sekolah, berbeda sekolah, dalam zona atau luar zona ya untuk SMK. Oke, untuk tahap yang kedua, jadi ingat nanti setelah tanggal 19 data-data kalian yang kalian masukkan pada saat latihan pendaftaran akan direset ya. Jadi kalian harus memulai kembali nanti di pendaftaran yang sebenarnya di tahap yang kedua, yaitu jalur prestasi akademik untuk SMA. Jadi semua kalian bisa mengikuti ini ya. Ingat tanggalnya adalah untuk pendaftaran tanggal 20 sampai 22 Mei. Jadi waktunya sangat singkat, yaitu 3 hari ya. Dan ini perlu kalian optimalkan. Kira-kira kalian milih tanggal 20, 21, atau 22. Tentu ini menjadi strategi kalian. Karena ketika kalian sudah memilih, tidak bisa diubah. Nah, itu harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian, sehari berikutnya, tanggal 23 Mei, sudah akan diumumkan untuk jalur prestasi akademik SMA, dan 23, 24. Jadi kalian punya 2 hari untuk konfirmasi ya. Apakah memang kalian ambil untuk jalur prestasi akademik ini, artinya konfirmasi ini nanti kalian mesti harus mencetak bukti penerimaan ya. Kalau di pendaftaran nanti kalian harus mencetak bukti pendaftaran ya. Oke. Kalau ternyata mungkin nanti kalian di tahap yang kedua, yaitu di jalur prestasi akademik SMA tidak diterima ya, maka kalian punya kesempatan untuk mengikuti tahap yang ketiga ya, yaitu di jalur zonasi SMK. Kalau kalian misalkan tidak mengikuti ini juga tidak ada masalah ya, mungkin memang fokus di SMA, berarti nanti kalian di tahap yang keempat ya. Ya, di jalur zonasi SMK ini
pelaksanaannya adalah tanggal 24 sampai 25 Mei. Jadi waktunya singkat ya, ini hanya 2 hari ya, 24 dan 25. Sehingga nanti kalian memilih di hari pertama atau kedua itu juga menjadi sebuah strategi ya. Diumumkan tanggal 26 Mei dan waktu konfirmasi 26 sampai 27 Mei. Hanya 2 hari ya. Jadi kalau di pendaftaran nanti kalian silahkan dipastikan untuk cetak bukti pendaftaran. Kalau sudah dikatakan diterima, kalian cetak bukti bahwa kalian sudah diterima ya. Ingat, kalau di jalur prestasi akademik SMA waktunya 3 hari, di zonasi SMK ini hanya 2 hari ya. Oke, kalau di tahap yang ketiga, di jalur zonasi SMK kalian juga belum diterima, maka kalian bisa punya kesempatan untuk ikut jalur di tahap yang keempat, yaitu jalur pendaftaran lewat zonasi di SMA ya. Ini waktunya adalah 27 sampai 29 Mei ya. Ada 3 hari waktu yang bisa kita gunakan ya untuk mendaftar, yang mana nanti diumumkan tanggal 30 Mei ya. Kemudian waktu konfirmasinya 30 sampai 31 Mei ya. Jadi sekali lagi pastikan setiap kali tahapan kalian mendaftar itu cetak bukti pendaftaran, dan kalau kalian diterima silahkan cetak bukti penerimaan. Terakhir, kalau di tahap keempat ini kalian juga belum diterima, kesempatan terakhir kalian adalah di tahap kelima ya, yaitu di jalur prestasi akademik SMK. Itu diberi waktu tanggal 31 Mei sampai 2 Juni. Jadi ada 3 hari kalian bisa memanfaatkan waktu ini. Nanti akan diumumkan sehari berikutnya, yaitu di tanggal 3 Juni, dan waktu konfirmasinya adalah 3 sampai 4 Juni. Jadi konfirmasinya waktunya hanya 2 hari. Ini kalian pastikan untuk cetak bukti penerimaan kalau kalian diterima. Selanjutnya, bagi kalian yang diterima, baik itu di jalur tahap pertama yaitu afirmasi, penugasan tugas, perpindahan tugas orang tua, penyandang disabilitas, di tahap yang kedua prestasi akademik SMA, di tahap ketiga jalur zonasi SMK, di tahap keempat jalur zonasi SMA, di tahap kelima prestasi akademik SMK, kalian yang diterima maka semua nanti diberi kesempatan untuk daftar ulang secara online pada tanggal 14 sampai 19 Juni dengan mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah seandainya ijazahnya sudah keluar, dan ini diunggah secara online ya. Nah, setelah itu di tahapan berikutnya, 1 minggu berikutnya, kalian silahkan untuk daftar ulang ke sekolah yang dimana kalian diterima untuk melakukan verifikasi keaslian berkas ya. Oke, tahapan ini silahkan disimak dengan baik. Nanti kalian bisa download ya. Kita akan beri tautan linknya di kolom deskripsi. Barangkali bisa kalian gunakan sebagai pedoman. Oke, mudah-mudahan bisa membantu kalian ya waktu-waktu penting ini untuk tidak sampai terlewatkan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.